kejadian kayak gini dia bilang ke aku, kamu minta maaf sama Tuhan Yi. Kamu minta maaf. Kamu lutut depan Tuhan, kamu minta maaf sama Tuhan. Terus dia bilang ke aku, kamu nggak, jangan, kamu ada duit nggak, gitu-gitu. Padahal mama aku keras banget orangnya, tapi pas kejadian yang kemarin dia masih support aku. Liz teacher. Ya, halo kok. Mana aja udah 3 bulan ini? Seperti biasa, baring-baring main game. Itu doang. Seharian itu lah. Ah, bohong. Enggak serius. Itu literally semua orang tahu. Aku cuman di rumah main game, minum, main game, minum, main game, minum. Udah. Itu biasanya orang lagi nggak waras itu biasanya kayak gitu ya? Aku belum mau produktif sih. Belum mau ya? Belum mau sih. Mungkin ketakutan lah. Apa sih ketakutannya? Mungkin ini udah di-share di konten aku. Even orang nggak peduli. Ketakutan aku sampai sekarang nggak pernah baca komen YouTube. Oke. Nggak pernah baca komen YouTube. Udah nggak pernah baca DM lagi. Kan dulu aku sering baca DM. Baca DM dari followers. Kenapa? Bagi aku, kalau followers aku itu teman. Iya. Teman, dan aku suka bergaul sama mereka. Berarti 2-3 bulan ini follower kamu bukan temen tuh ya berarti ya? Teman. Tapi Cuman kamu nggak mau baca? Bukan, takut. Kenapa? Takut apa sih? Pasti ada yang ngatain. Itu yang bikin aku takutnya aku ke-trigger, terus bikin mood aku jelek. Kalau mood kamu jelek, kamu bisa ngapain? Diem, terus mungkin kepengaruh sama orang sekitar aku. Bunuh diri? Ya enggak sih buat sekarang. Dulu pernah kepikiran? Pernah. Gara-gara hal seperti itu kamu pernah kepikiran mau bunuh diri? Aku itu tipe orang yang nyakitin diri sendiri. Kalau misalnya aku punya masalah dari kecil. Kenapa? Kenapa gak nyakitin orang lain aja? Lebih enak nyakitin orang lain. Ih, enak banget lah. Enggak. Nyakitin diri sendiri lebih baik. Aku kalau misalnya nggak bisa nyakitin diri aku sendiri, mungkin aku gunting rambut. Makanya aku nggak pernah rambut panjang. Kamu bisa ngelakuin hal-hal kayak gitu ke diri kamu sendiri dan lebih memilih untuk nyakitin diri kamu sendiri tanpa berusaha untuk membela diri. Aku mungkin pernah. Kalau udah ke-trigger banget, zaman-zaman aku banyak masalah yang kemarin, mungkin beberapa orang tahu lah ya. Aku pernah kena masalah beberapa kali kemarin yang orang-orang tahu kebenarannya. Terus aku coba membela diri aku, tapi orang ngelihat sisi yang pengen mereka lihat aja daripada sisi aku. Gitu. Kenapa sih kamu gini-gini? Jangan sungkan kalau mau cerita. Iya, gue aja sih soalnya orang baru. By the way, ini pertanyaan agak sensitif. Iya, nggak apa-apa. Karena ini I'm curious, gue bener-bener pengen tanya sebenarnya. Yang gue tahu, kamu tuh adalah selingkuhannya Eric Olim. Kamu sejak kapan kenal Eric Olim? Sebenarnya aku tahu dia dari lama. Nah, ini asik nih ceritanya. Dia idola aku. Jadi kamu ngefans sama dia dulu? Ngefans sama dia. Apa sih yang bikin kamu suka sama laki-laki hitam itu? Gila. Sebenarnya aku tahu dari dia. Tahu dia itu dari dia 30 subscriber. Cuman aku orangnya kalau ngefans sama orang, aku nggak follow maupun subscriber. Cuman aku bakal nge-stalk. Bagi aku kalau fans ya fans. Cuman kalau tipe ya tipe. Dan menurut aku dia orangnya gimana ya pas aku lihat, tatoan, nakal, seru. Bagi aku kayak gitu. Terus aku sering kayak nge-stalkin dia dari story gini-gini. Cuman pas udah kenal deket kan, udah sering ketemu bareng, soalnya aku konten pasti di rumahnya Eric. Tapi pas di rumahnya Eric, aku gak pernah nyapa dia. Jadi ya biasanya kalau kita suka, kita nggak mau start conversation gitu ya? Bukan suka yang itu loh, bukan suka yang cinta. Iya bukan, cuma suka gitu, namanya Ngerasa suka. dia di atas aku banget. Kamu ngerasa kayak gitu? Iya, dia di atas aku banget dan aku ngerasa
Dia di tempat yang nggak bisa aku gapai. Aku sederajat sama fans-fansnya dia. Kamu kan atlet e-sport juga kan? Dan one of the best juga lah. No. Kenapa kamu bisa bilang no? Gini, kalau misalnya aku di circle aku yang tim itu, aku nggak ngerasa aku tuh jago. Walaupun orang bilang aku jago. Kenapa kamu nggak ngerasa jago? Kan kamu jago. Kalau misalnya aku mainnya jelek, aku bakal ngedown banget. Itu beratnya di e-sport. Bagi aku gitu. Orang tuh harus punya kesadaran diri kalau sebenarnya dirinya tuh kurang. Walaupun orang lain bilang, oh kamu nggak jelek kok mainnya tadi bagus aja. Tapi aku sebenarnya tahu di diri aku tadi ngelakuin kesalahan. Kayak gitu. Itu kesadaran diri aja sih. Kamu suka ngerasa diri kamu banyak kurang ya? Sejak kapan? Sejak lama sih. Bukannya orang harus ngerasa dirinya kurang terus ya. Kalau misalnya orang ngerasa dirinya paling atas, ya orang yang menurut aku nggak bagus sih. Nggak bagus ya? Iya. Dia ngerasa dirinya kurang, jadi dia harus berusaha makin atas, berusaha terus. Itu yang bikin 2-3 bulan ini hilang kali ya? Kamu ngerasa diri kamu itu udah kayak nggak punya harga diri, iya nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Kamu ngerasa kayak gitu? Aku bukan siapa-siapa lagi sekarang. Berapa ember tuh air mata? Aku terlalu banyak nge-hide feeling sih. Iya, kamu selalu pengen ngasih lihat sama orang kalau kamu kuat. Paham. Tapi orang itu nggak pengen. Orang pengen aku lihat tuh terpuruk. Orang pengen lihat kamu terpuruk. Iya, tapi aku nggak bisa. Aku harus ngasih lihat aku tuh di atas. Aku harus ngasih lihat aku tuh berjalan terus ke atas. Nggak boleh sampai orang lihat kelemahan aku. Kenapa? Aku pengen tahu kenapa kamu pengen ngasih itu ke mereka. Gak semua orang tuh peduli sama perasaan kamu. Orang itu cuma peduli sama apa yang pengen mereka lihat. Aku sebaik mungkin aku nge-hide feeling aku. Dan kalau misalnya aku tuh tahu nunjukin feeling aku, tahu nunjukin apa yang aku rasain, gak semua orang peduli. Bener nggak? Iya. Jadi aku pengen gitu. Yang jalanin aja. Sesuai yang aku tuh bahagia guys. Sebenarnya ya. Siapa sih yang bahagia? Aku pengen ngomong sih. Nih aku pengen nanya. Koko kan di circle-nya artis gitu-gitu ya. Nih ya. Orang banyak yang bikin drama. Bener nggak? Iya. Bener. Banyak orang yang bikin drama. Dan mereka nggak peduli sebanyak apapun haters. Iya. Kalau aku nggak. Aku nggak suka banyak haters. Aku lebih suka aku banyak orang yang ikutin aku. Karena mereka suka sama aku. Sayang sama aku. Kalau banyak hatersnya aku tuh lebih ke arah sedih. Tapi kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri? Kalau yang sekarang mungkin ya enggak deh. Kenapa? Nggak tahu deh, mungkin aku enggak. Kamu lebih peduli sama pikiran mereka sampai mengorbankan, menyakiti diri kamu sendiri. Do you hate yourself? Benci diri kamu sendiri? Kamu benci diri kamu sendiri? Kamu ngerasa banyak kurang? Enggak sih menurut aku. Siapa sih yang bilang kamu banyak kurang? Siapa sih? Enggak ada, cuman aku sadar diri aja. Sadar diri aja. Sadar diri aja. Pernah ada kejadian gak sih kayak suatu hal yang bikin kamu ingat terus dan kayak berbekas di alam bawah sadar kamu juga yang membuat kamu ngerasa kayak gue tuh nggak pantas. Mau denger dong? Gak mau share aja kalau. Kejadian terakhir sih. Hah? Kejadian terakhir. Kejadian terakhir itu ya. So kejadian terakhir itu kan gue pernah ngobrol tuh sama Erik di sini. Erik bilang gue putus bukan karena selingkuh. So basically yang gue pengen tanya, kamu selingkuhannya Erik? Kamu tahu, kamu nggak tahu, atau kamu bukan selingkuhannya? Pas itu zaman-zaman aku sama dia sama-sama ngelampiasin sih. Ya sama-sama healing lah. Aku juga lagi galau, jadi sama-sama healing. Ya, sorry, aku juga punya salah banyak. Aku bisa. Aku ngerti kok posisi kamu, karena kita kan kalau pas masih muda kan kadang-kadang kita melakukan sesuatu kita nggak pikir panjang. Kita lagi dalam sebuah kondisi di mana kita bertemu dengan orang di waktu yang mungkin salah. Kita nggak bisa bilang salah juga ya. Mungkin dalam satu momen yang sama.
Jadi kamu ini nggak menyadari nggak atau kamu tidak merasa bahwa seperti itu kejadiannya? Bahwa kamu adalah dilihat orang sebagai apa ya? Perempuan ketiga? Apa sih kalau istilahnya? Selingkuhan, pelakor, kalau kasarnya pelakor. Bagaimana menurut kamu tentang hal itu? Sebenarnya kayak belajar dari kesalahan yang dulu itu, aku banyak yang ngasih tahu kayak, guys ini kejadiannya kayak gini-gini. Tapi orang tuh ngelihatnya aku tetap bakal bully aku. Kalau mereka tahu kebenarannya. Apa sih kebenarannya? Kamu udah pernah cerita belum sih? Enggak, maksudnya kejadian kemarin. Apa sih? Aku, ya ini salah satu contohnya ya. Aku punya mantan, super cuek. Dan orang-orang tahu, netizen tahu. Ya. Cuman karena kesalahan satu konten, aku bilang aku pernah find my iPhone, mereka bilang aku tuh posesif. Oke. Ya, padahal mereka tahu kalau pasangan aku itu cuek banget. Oke. Nah, aku bilang dong guys kayak gini-gini loh, gini-gini Kamu loh. coba jelasin nih. Iya, tapi mereka nggak peduli. Masih tetap aku dibully. Terus sekarang bagi aku, ya aku pengen aja nanam rasa bersalah aku. Aku pengen, gimana ya ngomongnya. Orang bully aku pengen terima itu. Biar aku ngerasain rasa, gimana ngomongnya ya? Sakit. Rasa sakitnya lah, rasa bersalahnya. Terus orang bully aku tuh, biar aku yang kena semua. Supaya kamu nggak perlu ngasih tahu mereka rasanya sakit seperti yang kamu alamin gitu. Gak usah, aku biarin aku kena semuanya aja. Aku anggap ini yang harus aku terima. Berarti kamu mengakui itu kesalahannya. Aku pengen ngerasain apapun yang orang kasih ke aku, orang ngehujat aku biar aku terima aja. Tidak ada pembenaran di situ. Ya, gak usah, biar aku keep sendiri. Tapi di satu sisi kamu juga ternyata goncang juga tuh sama omongan orang. Ya pastilah itu. Itu normal lah, apalagi cewek ya. Siapa sih yang mau dicap sebagai apa istilahnya pelakor atau mungkin kata kasarnya ada yang sampai pasti ada yang ngomong kamu pelacur kayak gitu kesannya. Lonteh paling sering. LONT 3 paling sering, aku paling ingat itu. Cuman ya maksudnya gini, aku dibully. Iya. Mama aku kena nggak getahnya? Keluarga aku kena nggak getahnya? Orang yang sekitar aku yang berteman sama aku kena nggak getahnya? Pasti kena dong. Kenapa aku merasa aku rugi di sana? Padahal sekeliling aku tuh kena. Jadi aku merasa aku terima aja gitu. Daripada aku ngerasa, waduh aku tuh sedih banget nih guys, dibully gini-gini. Aku sedih banget ini. Padahal aku nggak harusnya tahu kalau mama aku tuh lebih sakit lagi. Atau keluarga aku tuh lebih dibully lagi kayak, wah si ini nih, si Listi kayak gini-gini nih. Gila lu ya saudaranya bla bla bla. Kan? Kayaknya berat sih jadi posisi kamu sekarang. Enggak sih. Orang lain lebih berat. Enggak. Yang di sekeliling aku. Kamu berusaha untuk merendah, untuk meroket aja itu menurut aku. Enggak lah. Karena sorry Liz, posisi kamu tuh berat. Kamu berusaha untuk nyembunyiin itu, itu bisa bekerja lah untuk orang-orang lain, tidak buat aku. Karena posisi kamu berat. Kamu udah dicap sebagai orang yang buruk. Bentukan kamu dicap. Apa yang kamu lakukan dicap. Kedepannya apapun yang kamu lakukan dicap pasti ada buruknya. Tapi mereka kan nggak tahu untuk ngelalui proses itu, untuk sampai di titik di mana kamu pengen mengubah diri kamu lebih bagus, itu harus melewati cap buruk ini. Itu kayak semacam benteng tinggi yang nggak ngasih kamu kesempatan untuk bernapas. Iya. Kamu nggak berusaha untuk menjadi manusia. You try to be a superwoman. Ya, itu iya sih. Aku coba berusaha, aku kuat lah. Kuat lewatin semua. Aku gak pengen kelihatan aku rendah. Sebegitu tingginya pride yang kamu pegang. Bukan pride. Aku gak pengen orang ngeliat aku lemah. Aku gak pengen orang ngeliat aku tuh sebenarnya gak kuat. Aku gak pengen orang tuh sekitar aku khawatir. Sebenarnya kalau dibilang, banyak temen aku bilang, peduli aja sama perasaan kamu. Aku lebih peduli atau apapun, sebenarnya aku pengen begitu. Cuman rasa bersalah aku itu loh, aku gak bisa.
Aku tuh tetap kuat. Begitu. Berarti rasa bersalah yang kamu alamin itu yang bikin kamu akhirnya menghukum diri kamu. Bahkan sampai hari ini aku lihat kamu masih menghukum diri kamu loh. Dan kamu menghukum diri kamu keras banget. Saking kerasnya air mata kamu jatuh. Sorry banget. Kenapa harus minta maaf? It's okay. Nggak apa-apa kok kita menangis. Nggak apa-apa kok kadang-kadang kita terlihat lemah. Ya enggak, aku nggak pengen aku kelihatan lemah. Manusia di luar sana yang berusaha untuk kasih lihat mereka kuat, they are bullshit. That is my statement. Karena mereka lupa kalau mereka manusia. Dan setiap manusia perlu air mata. Supaya mereka bisa bercerita dari hati mereka. You agree with that? Iya. Seberapa besar sih hati Anda itu? Enggak, rasa bersalah lah. Hey, Ke semua orang. kita semua bersalah. Di bagian mana diri kita nggak bersalah? Kasih tahu aku, Les. Banyak orang bilang ke aku, kalau emang aku ngerasa bersalah ya tetaplah naik lagi, lanjutin lagi. Jangan sampai kamu tuh nggak mikirin perasaan kamu sendiri. Tapi aku nggak bisa, tetap aja. Aku nggak tahu berapa banyak orang bilang aku harus peduli sama perasaan aku sendiri, sama diri aku sendiri. Tapi sampai detik ini aku nggak bisa. Karena mungkin beban rasa bersalah, rasa nggak enak, rasa sedih banyak. Aku harus nge-hide semua itu. Aku harus tutupin semua itu. Aku harus kelihatan baik-baik aja. Padahal sebenarnya enggak. Aku nggak baik-baik aja. Sebenarnya sakit ya sakit. Sedih ya sedih. Cuma aku nggak bisa bilang. Aku nggak bisa bilang aku sedih banget. Karena kamu juga seorang perempuan dan ada perempuan lain yang juga tersakiti dan kamu lebih memilih kamu yang jadi bad cop-nya. Bisa aja. Nggak tahu sih. Ada. Kamu tuh tipikal orang yang lebih memilih dibilang orang buruk dibanding dibilang orang baik. Makanya kamu tato tuh banyak banget. Supaya kamu pengen orang mencap kamu, udah nggak apa-apa, aku aja yang buruk, kalian aja yang baik. Tapi di satu sisi, kamu nyakitin diri kamu luar biasa. Kamu nggak sayang sama diri kamu. Ya emang begitu sih aku orangnya dari kecil. Oke, kita kan udah tahu nih yang akhirnya terjadi kan sebenarnya posisinya kamu tuh berada di posisi dan waktu yang salah aja sih menurut aku. Dan itu bisa terjadi sama setiap orang. If you can tell kejadian kemarin, kamu menyesali nggak akhirnya itu harus terjadi? Kalau kamu bisa balik ke sana, kamu pengen nggak? Gue nggak pengen ada di posisi ini. Enggak. Enggak. Kenapa? Enggak. Aku mungkin orang yang pernah nyesel. Kenapa aku nyesel sama perbuatan aku. Mending aku lanjutin dan aku keluarin masalahnya. Tapi kalau aku bilang kayak gitu, aku bullshit gak sih? Padahal aku sendiri gak bisa keluar dari masalah aku. Cuman kalau misal aku nyesel dan aku balik lagi, mungkin aku bakal tetap ngelakuin hal itu. Kamu ngerasa gak sih kalau kamu sekarang posisinya lagi kejebak banget? Ayo ngaku. Ya mungkin. Enggak pakai mungkin. Iya aja. Antara iya sama enggak. Kamu kejebak gak sih? Kamu kejebak gak ada sama kondisi? Keadaan. Karena waktu itu kamu cerita kamu punya mantan, terus kemudian kamu bertemu dengan satu kondisi di mana akhirnya kamu masuk di dalam dan sekarang kamu nggak tahu gimana cara keluar dari situ. Tapi nggak nyesal. Maksudnya aku tetap jalanin aja. Karena mungkin masalah ini aku bisa tahu di mana orang yang benar-benar sayang sama aku, followers yang sayang sama aku, teman-teman yang benar-benar sayang sama aku, tetap stay sama aku. Jadi aku tahu semuanya dan aku bisa berubah lebih baik. Kalau misal aku dulu mungkin aja tanpa kejadian ini, mungkin aku udah kena masalah kecil, aku mikir aku bunuh diri aja lah. Gila apa artinya hidup gue sih? Tai banget gitu-gitu. Kalau sekarang aku lebih ngerasa aku harus hargain diri aku. Nggak boleh sampai aku mati lah. Aku nggak setuju kamu ngomong kamu hargain diri kamu, sedangkan di satu sisi kamu menghukum diri kamu sendiri dengan
Ya. Tapi lebih baik daripada aku bunuh diri. Karena aku tuh dari kecil mikir, aku hidupnya gak berguna. Padahal aku sih bersyukur banget aku dapatnya, aku hidupnya berkecukupan, aku hidupnya enak, ini itu. Cuman gara-gara kejadian beberapa hal, aku ngerasa, hidup aku gak berarti. Jadi aku apa aku mati aja ya, aku gak bahagia kok, gini-gini. Kalau sekarang aku tuh lebih bisa mikir, ternyata aku tuh hidupnya lebih oke loh daripada orang lain. Jadi aku mikir, kalau aku mati, aku malah ngerugin mama aku, kuburannya mahal, ini itu. Mama aku bakal nangis tiap hari gara-gara anaknya meninggal. Gitu aja. Ya, tapi yang kamu omongin itu kan hanya sebuah suggestion buat diri kamu sendiri untuk kuat aja. Tapi sebenarnya di dalam diri kamu sendiri, kamu nggak tahu kamu harus keluar lewat mana. Ya nggak sih? Iya. Karena kamu nggak tahu cara memaafkan diri kamu. Kamu setuju nggak itu? Emang kalau kok di posisi aku bisa maafin diri aku karena ngelakuin kesalahan? Gak bakal bisa. Kalau aku tunggu, gimana kalau aku di posisi kamu? Iya. Bisa maafin nggak? Maafin diri aku sendiri. Kalau aku di posisi kamu, iya. Bisa nggak? Enggak. Ya enggak kan, aku juga enggak. Enggak. Ya nggak bakal bisa. Itu yang bakal aku tanam terus. Bakal aku ingat terus. Aku tuh punya rasa bersalah loh. Ya nggak bakal bisa aku maafin juga diri aku sendiri. Tapi kan Tuhan memaafkan. Ya nggak bisa. Atau kamu menyembah Tuhan yang tidak pemaaf? Enggak. Tuhan maafin aku mungkin. Tuhan masih sayang sama Kok aku. pakai mungkin? Ragu-ragu ya? Karena kamu merasa tidak pantas di hadapan Tuhan? Maybe. Ada berbunyi seorang pelacur yang memberi makan seekor anjing. Dia pantas masuk ke surga karena hatinya. Karena lebih memilih menangis, mengakui kesalahannya daripada akhirnya dia menghujat orang lain karena kebenciannya. Ada ancaman gak sih yang kamu terima selama ini? Dulu aku pernah mikir gini, aku bilang ke Erik, Tuhan masih sayang kan sama aku? Oke. Iya, itu berat banget. Itu drama banget sih. Iya, itu Terus? berat banget. Aku rasa itu hancur banget. Tapi aku gak bisa nunjukin. Aku tuh gak kuat. Dan aku bisa bilang gak, Tuhan masih sayang gak sih sama aku? Ternyata aku lewatin semua. Aku yang dulunya gak percaya sama Tuhan. Aku dulu gak percaya sama Tuhan. Aku ngerasa aku berdoa sama Tuhan tuh pas aku lagi susah doang. Cuman pas kejadian kayak gini aku ngerasa hidup aku lebih better. Ternyata Tuhan masih ada buat aku. Makanya tiap malam aku berusaha sebelum tidur aku berdoa. Biar aku gak lupa kalau Tuhan sebenarnya masih ada buat aku. Jadi aku mulai percaya. Kamu kesepian ya? Iya, kamu kesepian dari kecilnya. Gak tahu sih. Ya, kamu kesepian, kamu nyari temen. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang bisa nerima kamu dengan kondisi kamu itu, kamu merasa kamu punya teman dan kamu berusaha membahagiakan mereka, tapi kamu akhirnya lupa untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Dan posisinya kamu sekarang lagi kejebak nih di dalam ini dan kamu nggak tahu harus ngomong apa. Kamu pasti kan banyak nih diundang sama YouTuber, podcast dan segala macam kan. Tapi kamu nggak mau pergi. Enggak, cuman ya enggak lah, ngapain. Aku mikir kayak gini aja. Ya banyak sih yang ini. Cuman aku tanya ke anak-anak, lebih enak ke Denny atau siapa sih? Terus mereka bilang ya dua aja sih, Empetok sama Denny. Tergantung aku pilih yang mana. Makasih yang udah datang ke sini. Gue tuh akhirnya terharu banget. Kamu juga gak enak, makasih juga udah diundang. Iya sama-sama. Karena sebenarnya nih kalau gue petain ya, posisi lu tuh ya jelek banget sumpah. Kamu masuk di momen dimana ada satu pasangan yang jadi sorotan. Kamu udah punya positioning kamu sendiri. Kamu masuk nih di dalam nih. Oke. Kamu yang jelek banget nih. Oke? Yang satu yang cowok juga jelek lah. Yang cewek yang satu bagus. Oke. Terus kamu posisinya sekarang bingung nih. Oke, udah jelek ya.
Kalau putus sama si cowok juga tidak akan merubah, kamu akan juga tetap jelek. Terus sama dia juga sama aja. Pertanyaannya adalah, do you really love Erico Lim? Jeng jeng jeng. Do you really love him? Or you hanya ngefans sama dia? Kalau boleh aku jujur ya, Iya. ya orang bagi orang bullshit ya. Cuma aku ini jujur dari hati, sumpah demi mati. Dulu aku ngefans sama dia. Oke. Dulu aku ngefans sama dia. Terus aku sering nonton di rumah dia. Aku nggak pernah nyapa dia. Itu satu hal. Karena aku ngefans, menurut aku tuh orang ini keren aja. Terus pas jadi teman, dia banyak ngubah aku. Dari aku fake, jadi aku lebih baik. Dari aku yang buruk banget jadi lebih baik. Kalau kejadian kemarin sama-sama healing. Aku nggak ada cinta sama dia nggak ada cinta sama aku, sama-sama nge-healing dan aku juga galau, dia galau. Terus beberapa saat mungkin ya dia orang yang pantas aku cintain sih. Bukan beberapa saat kemarin, dia orang yang pantas aku cintain. Dia adalah orang yang pantas kamu cintain karena apa yang udah dia berikan buat kamu yang kamu sadarin ya. Dia nggak fake, dia orang yang baik banget. Gak ada yang tahu kan? Karena orang ngelihat dari sisi luar. Kita nggak tahu. Kan influencer selalu nunjukin, oh gue begini nih, gini nih. Kita nggak ada yang tahu di dalamnya. Tapi aku 100% berani jamin dia orang yang baik. Baik banget. Iya, semua orang baik. Ya, tapi aku berani jamin dia tuh baik. Gak ada yang tahu kan? Aku sebenarnya tahu, cuman aku pura-pura nggak tahu. Tapi segitunya kamu ngebela Erico Lim loh. Enggak, cuman ya. Tapi walaupun cuma teman, aku sebagai teman, kalau misalnya teman aku dijelekin, pasti aku bilang lah, orang ini sebenarnya baik, gini-gini. Kalau emang baik ya baik, kalau emangnya buruk ya buruk. Kayak misalnya followers aku lah, kalau misalnya aku buruk, kalian bilang buruk bener kan? Bener nggak? Kalau misalnya aku jelek sebagai teman, Koko juga pasti bilang kan, kesalahan aku ini. Kalau misalnya aku baik, pasti Koko juga pasti bilang, ya udah kamu baik ya baik. Kalau dia baik ya baik menurut aku. Tergantung karakter orangnya. Ya. Iya. Cuma kalau menurut aku baik ya baik. Berarti Erico Lim baik, Jessica Jane baik, Baik. yang nggak baik adalah Listi Chan. Ya, aku nggak baik. Gue gak percaya begituan. Gue udah terlalu tua untuk percaya hal-hal kayak gituan. That's bullshit. Iya, dan kamu sendiri udah berdamai belum sama si Jess? Oh ya, aku udah minta maaf. Langsung directly? Cuman aku nggak mau terlalu bahas dia sih. Iya. Aku nggak mau yang gimana ya. Ya udah yang berlalu. Biar aku keep sendiri, dia keep sendiri. Iya, aku ngerti. Tapi kamu udah directly minta maaf langsung? Ketemu langsung atau via hanya WhatsApp atau apa gitu? Iya sih. Kalau ada one day, ada kesempatan, pengen gak sih ketemu langsung heart to heart and say, ya I'm sorry, ini bukan maksud gue kayak gini. Aku tahu perasaan dia sih sebagai wanita. Pasti sakit hati. Aku juga. Kalau detik ini aku jadi dia nggak bakal bisa maafin aku. Apapun alasannya ya. Nggak bakal bisa. Siapa gak bisa maafin kamu? Jen. Kenapa dia gak bisa maafin kamu? Ya nggak bakal bisa. Wanita lah. Ya udahlah. Aku jadi dia nggak bakal bisa maafin. Berarti si wanita ini lebih tinggi pangkatnya dari Tuhan ya? Enggak, maksudnya gini aja. Aku ngerasa kesalahan aku tuh gak bakal bisa dimaafin. Dan sama diri aku sendiri gak bisa. Tidak bisa dimaafin sama manusia. Berarti si manusia itu lebih tinggi derajatnya dari Tuhan. Iya. Iya dong. Atau mungkin kata tepatnya waktu, perlu waktu. Semua perlu waktu. Karena akan ada momen di mana waktu sendiri akan membantu healing itu. Iya. Iya gak sih? Ya kayak gitu gak sih? Nah, kamu pernah gak sih waktu di masa-masa kemarin tuh punya rasa takut untuk keluar rumah? Pernah gak dapat ancaman? Pernah gak? Aku gak baca DM sama sekali. Oh, jadi kamu gak tahu ya?
Aku mungkin baca beberapa komen, beberapa DM. Aku coba nguji nyali sih sebenarnya. Nguji nyali. Horor ya. Jadi momen yang kamu jalani sekarang lagi horor banget ya. Sebenarnya gimana ya? Aku tuh nggak bisa. Aku nggak bisa dari yang aku awalnya itu suka baca DM, suka balas DM, suka baca komen, balas komen. Tiba-tiba tuh dengan sekejap tuh nggak baca apapun. Iya, itu nggak aneh balas. banget rasanya tuh. Kayak ada yang hilang gak sih? Iya, makanya. Dan aku coba nguji diri aku sendiri, tapi pas aku nguji, astaga, Gue sakit gak hati kuat nih. guys, gue gak kuat guys. Gue love kamera Iya, guys. iya. Aku Terus gak kuat. kalau keluar sendiri juga kayak gitu. Gak coba-coba, apa ya, kalau mungkin teman-teman aku bilang, tuh orang tuh tadi ngeliatin kamu, lu ngatain kamu gini-gini. Terus aku bilang gini, ya udahlah, gak apa-apa biarin aja. Sebenarnya aku peduli, cuman aku gak peduli. Coba untuk gak peduli, tapi hati kamu kan tidak begitu. Pasti kan sedih banget. Ya, Kamu coba. berasa gak sih? udah, gak usah jaim di sini. Kamu berasa gak sih ketika kamu keluar ya? Kayak tiap kali tatapan orang kok merasa kotor banget gitu gak sih? Iya, Iya, gue tahu tuh. ngeliat banyak aku tuh. Kayak ngerasa kita sampah banget ya. Iya. Memang kita terbuat dari sampah kok, jangan khawatir. Kan kita dari tanah ya kan? Iya. Dari tanah gitu ya, didaur ulang ya. Jadi aku ya udahlah. Aku mencoba positive thinking aja daripada negative thinking. Mungkin aja mereka, ini aku nih gini-gini aja. Daripada aku mikir yang negatif, aku coba berusaha positif aja. Kalau kamu nanti one day ditinggal sama Eric Colim, itu aja dulu aku. Gak mau dipikirin ya? Iya, Sedih mah udah pasti ya. sedih pastilah. Kamu sebenarnya cinta apa enggak sih sama Eric Colim? Ya tadi ya. Nah, nggak apa-apa, bisa oke kok. Yang seperti awalnya kan aku jelasin tadi. Ya aku ngefans. Terus nge-healing bareng. Tiba-tiba ya beberapa saat ini aku cinta lah. Kamu cinta sama dia atau kamu sekarang lagi bingung? Aku cinta. Karena aku baru sadar. Kata orang, kalau misalnya kamu cinta sama orang, kamu akan ngasih hal yang misalnya kamu udah sebenarnya nggak ada loh. Udah sisa, misalnya nih, aku punya uang 50.000. Aku bisa ngasih segalanya buat dia. Aku di bagian posisi itu. Karena aku ngerasa aku cinta sama dia, aku bisa ngasih sepenuhnya. 50.000 aku ada 50.000, aku ngasih 50.000 aku ke dia. Terus kalau nggak dibalikin? Ya udah. Itu bukan hal yang harus aku sedihin. Karena aku udah ngasih dia dengan ikhlas. Kalau misalnya suatu saat dia pergi dari aku atau apa, udah aku relakan, aku udah ikhlas kasih ke dia. Itu udah risiko kamu gitu. Walaupun kamu tahu pasti kamu akan kecewa dan sedih banget saat itu. Wajar nggak kok? Gini, aku jelasin ya. Boleh nggak? Sorry ya. Nih, ibaratnya, sorry. Mungkin aja orang di luar sana punya masalah yang seperti aku. Sebenarnya mereka punya kebenaran yang pengen mereka ungkapin. Tapi sebenarnya nggak bisa. Mereka terima aja. Kayak, ya udah, nggak apa-apa lu hujat gue. Ya ibarat aku aja lah ya. Kalau misalnya kayak orang lain misalnya, gue sebenarnya kayak gini, gue bela diri gue. Itu wajar. Mungkin aja mereka punya kebenaran mereka. Aku belajar itu dari beberapa pengalaman aku. Pengalaman yang aku punya kebenaran. Kayak aku pengen ngomong, aku sebenarnya bener kok ini. Aku kejadian kayak gini, benernya kayak gini loh. Aku jelasin ke orang-orang. Tapi orang-orang tuh gak percaya. Bagi orang tuh opini mereka, pengen mereka denger ya, sebenarnya orang ini tuh kayak gini tuh cuy. Gak bener sama sekali. Tapi sebenarnya kalau dari orangnya kebenarannya tuh kayak gini. Ngerti gak sih? Iya, aku paham. Artinya kamu tidak lagi bisa percaya sama pemikiran orang karena orang tuh bisa berubah dan mereka hanya pengen mengenal kamu dengan cara apa yang mereka pikirkan aja. Iya, benar. Jadi kamu capek akhirnya. Kamu akhirnya menyimpan semua di dalam diri kamu. Aku begitu sekarang. Kamu bisa jadi psycho loh. Aku pernah update. Aku kalau pernah lihat, aku soal nyakitin diri aku sendiri. Itu kamu lakuin? Ya. Buat apa? Bagi aku gini, rasa sakit dia aku pendam sama aku. Boleh nggak ngomong? Oke, beberapa dari orang yang nonton pernah ngerasain. Rasanya tuh nyari diri mereka sendiri bakal lebih lega.
lega banget. Aku begitu. Tapi sebenarnya nggak boleh. Aku kalau boleh bilang ke kalian, aku jangan pernah. Kalau misalnya kalian sendiri, kalian bakal bunuh diri, anjir. Karena aku pernah mikir, kalau bunuh diri yang gampang gimana ya? Minum obat yang banyak kali ya, obat tidur. Yang banyak terus aku mati, udah santai gitu. Boleh nggak aku bilang kamu takut? Ya pasti takut lah. Apa sih yang kamu takut? Aku pasti takut orang ngeliat, ya Muna sih. Aku nunjukin aku yang begini, seharusnya orang bully aku dong, bener nggak? Tapi aku lebih takut orang ngebully, honte lu, pelakor lu, sebenarnya itu berat buat aku. Enggak, aku nggak setuju. Kamu kuat untuk melewati itu. Tapi ada satu orang yang kamu jaga perasaannya banget. Ya. Makanya kamu takut. Kalau kamu dibilang lonte, kalau tidak ada orang itu, kamu pasti kuat. Ya. Jujur sama aku. Tell me that story. Aku sebenarnya berat. Aku nggak bisa ngungkapin apa yang aku rasain karena aku ngerasa Erik lebih berat. Erik lebih berat apa yang dijalanin daripada aku. Aku ngerasa sebenarnya Erik tuh orang yang baik. Tapi kenapa orang ngeliatnya jahat? Aku pengen orang ngeliat aku jahat aja. Dan sampai tuh orang lain tuh ngeliat dia jahat. Biar orang ngeliat aku jahat aja. Karena literally bagi aku tuh Erik tuh orang yang baik. Gitu aja. Makanya sampai saat ini aku ngerasa aku simpan rasa bersalah aku. Aku gak mau ngungkapin apa yang aku rasain. Aku gak mau ngungkapin apa yang aku rasain. Gimana pun rasa sedih aku, dibully atau apapun. Aku harus mentingin perasaannya Erik. Perasaannya teman-teman aku di sekitar aku yang dibully. Mama aku. Bayangin, mama aku di pagi harus beli sayur. Siapa sih gak bilang, anak kamu loh viral kemarin tidur sama cowok lain selingkuh. Rick, lu ya tukang selingkuh bla bla bla. Tukang ajak nginep atau apalah. Lu ya teman sama Listi. Listi itu tukang selingkuh loh, gak baik gini-gini. Gimana sih? Pasti aku lebih jaga perasaan mereka. Aku lebih tahu apa yang mereka alamin. Aku gak pengen mereka tuh ngerasa aku tuh lebih sedih. Aku pengen mereka tuh ngerasa aku backup mereka. Aku gak pengen mereka tahu aku sedih. Yang aku suka dari cerita kamu adalah you being honest. Kamu coba untuk jujur. Dan satu hal yang gue belajar dari manusia, ketika kejujuran itu datang dari dalam diri mereka, di sana mereka bisa berubah. Dan buat aku, kamu akan jadi lebih baik dari sekarang. Bahkan lebih baik daripada orang-orang yang menurut netizen lebih baik dari kamu. Karena kamu mau jujur sama diri kamu sendiri. Itu mungkin hikmat, wisdom yang kamu harus pegang di dalam diri kamu. Bahwa kamu tidak perlu menyembunyikan kalau kamu lemah. Kamu gak perlu nyembunyiin kalau kamu tuh juga manusia. Tapi one day kamu bisa lebih mengontrol itu semua. Satu hal nih ya, kalau kamu harus menukar pekerjaan kamu, penghasilan kamu, dengan melihat mama kamu bahagia, Erik bahagia, will you do that? Lebih pelik mama aku bahagia sama Erik bahagia. Daripada aku dapetin semua yang aku dapat. Kamu lebih memilih kehilangan semua yang kamu punya demi melihat orang yang kamu sayangin bahagia. Kedepannya Listi mau jadi apa? Ini kan udah jadi ulet nih. Mau kemana nih? Kok aku sebenarnya jujur aja ya. Dari dulu aku pengen banget jadi artis. Oh, pengen jadi artis? Artis sinetron. Ah, serius lu? Iya, sumpah gak bohong. Kan lebih kerenan kamu jadi yang sekarang. Dulu kok pas aku kuliah ya, 2014 aku kuliah di Jakarta. Kan masih belum tahu apa-apa ya. Aku ikut yang casting. Iya. Jadi figuran. Cuman aku tahu kalau casting gitu nggak boleh tatoan. Iya. Sedih banget. Ada nggak Lesti yang dulu yang akhirnya kamu sadari setelah kejadian kemarin yang menurut kamu tidak baik? Aku itu fake banget. Aku Lesti yang dulu ya? Fake. Terus? Aku fake
Terus aku itu Muna. Oke. Aku sering klarifikasi lah. Aku sebenarnya ngerasa, oh ini benernya kayak gini loh guys. Terus aku benarkan diri. Tapi sebenarnya nggak perlu. Tapi satu sisi kamu sayang banget lah sama nyokap kamu lah. Ya sebenarnya mamaku keras. Ya ini mama kamu keras. Kira-kira kalau kamu ketemu nyokap, dari deep down your heart, karena semua kejadian kemarin yang membuat dia kena juga efeknya, what you gonna say sih sebenarnya? Aku nggak bakal bisa ketemu kok. Kenapa? Itu berat. Aku kemarin cerita ke teman aku. Lu tau gak sih sebenarnya gue cerita gue nggak bisa balik ke Singkawang kenapa? Padahal aku sering ngomong gini, wih guys, gue gak bisa balik Singkawang nih. Ya anjir. kamu bobo santai gitu kan? Iya. Aku santai gitu. Sebenarnya berat anjir. Sebenarnya aku tuh gak tahu aku gak punya tempat buat pulang lagi. Sebenarnya aku gak punya tempat buat pulang. Aku gak bisa ketemu mama aku lagi. Karena beratnya kalau di Singkawang punya rumor yang gitu udah berat lah. Bakal dihujat tetangga apapun. Aku mikir pas aku kejadian gini, anjir mama aku beli sayur gimana ya? Dibilang, lu anaknya gini-gini loh, bla bla bla. Ya aku nggak bisa pulang lagi. Aku mikir, aduh kapan ya bisa ketemu mama lagi? Say sorry juga, sebenarnya aku nggak bisa say sorry anjir. Mama aku tuh keras banget. Pas kejadian kayak gini dia bilang ke aku, kamu minta maaf sama Tuhan Yi. Kamu minta maaf. Kamu lu tempat Tuhan, kamu minta maaf sama Tuhan. Terus dia bilang ke aku, kamu nggak, jangan, kamu ada duit nggak, gitu-gitu. Padahal mama aku keras banget orangnya, tapi pas kejadian yang kemarin dia masih support aku. Aku cuma pengen nyobain ke mama aku, boleh nggak? Ya mungkin mama nonton ini ya. Aku sorry banget buat mama. Aku tatoan, nakal, terus bikin mama kecewa. Bikin mama malu. Aku sampai detik ini pengen mama bahagia. Cuma udah gak bisa. Karena aku udah ngecewain mama tuh berat banget. Benar-benar berat banget. Kamu sadar gak sih kalau sebenarnya selama ini banyak orang yang masih peduli sama kamu, berdoa untuk kamu. Tapi aku ingin terima kasih sih sebenarnya. Karena kamu mengajarkan kita untuk mendengarkan hati kita sendiri dan untuk menjadi manusia. Kamu berbicara di sini barusan, itu nggak ada yang orang punya nyali untuk ngelakuin itu. Karena untuk memperlihatkan the truth, kebenaran sejatinya seseorang, orang itu malu. Tapi kamu memenangkan itu. Ada berbunyi, aku akan menggoncangkanmu 1 kali. Aku akan menggoncangkanmu 2 kali. Aku akan menggoncangkanmu 3 kali. Sampai tidak ada satu hal pun di dunia ini yang mampu menggoncangkanmu. Kamu sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih kuat tanpa kamu harus menjadi seorang yang fake dan munafik. Tahu nggak itu privilege yang diberikan kepada siapa? Orang-orang terpilih.